Wa ma yu'adzabani ala kabir, dan diazab oleh Allah, disiksa bukan karena dosa yang besar banget. Karena apa? Ahaduhum makana yang sibir namimah, yang satu suka jalan. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil wa sahbihi wa sallim sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa sallim ya rabbi shalli ala Muhammad ya rabbi shalli alaihi wa Muhammad ya rabbi shalli. Orang yang ridha terhadap kedua orang tuanya, artinya senang kepada kedua orang tuanya, lalu murka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita sama-sama dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengkaji Al-Qur'an dan mengingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kediaman almarhum Bapak Muhammad bin Haji Abdul Somad bin Haji Abdul Salam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada beliau ampunan, rahmat dan juga anugerahnya. Begitu juga seluruh keluarga kita yang telah meninggal dunia, insyaallah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburannya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak yang saya hormati, yang saya harus sebutkan namanya satu persatu, ketahuilah bahwa setiap bacaan Al-Quran itu sangat bermakna. Kalau kita baca, kita niatkan untuk orang yang telah wafat, orang yang telah meninggal dunia. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan tentang bagaimana seorang mayit yang sudah wafat di dalam kuburannya mendapatkan manfaat. Itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan, beliau melalui dua kuburan, dan Rasulullah adalah sosok yang memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pandangannya mengetahui apa yang terjadi dengan orang yang berada di dalam kuburan. Dan beliau yang sebut dalam hadisnya, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha, wa la in sa'alani la u'tiyannahu, wa la in ista'adani la u'idannahu. Itu Allah menyatakan dalam hadis qudsi, kata Rasulullah dalam hadis, sesungguhnya Allah kalau udah cinta sama hamba ngerjain yang fardu, terus dia ngerjain yang sunnah-sunnah, Allah bakal cinta kepada itu hamba. Kalau Allah udah sayang sama hamba, dia akan memandang dengan cahaya pandangan Allah, dia akan mendengar dengan cahaya pendengaran Allah, dia akan dalam melihat, dalam berjalan, dalam bergerak-gerik, semuanya mendapatkan cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gak heran Rasulullah SAW pandangannya beliau melihat dalam apa yang ada di kuburan. Sahabat beliau aja Sayyidina Umar bin Khattab juga ceritakan dalam kitab sejarah bahwasanya di saat Sayyidina Umar sedang khutbah di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab, itu beliau memanggil, saat khutbah beliau bilang, ya Sariyah al-jabal al-jabal, wahai Sariyah lihat ke arah gunung. Sedangkan Sariyah adalah sahabat lainnya yang sedang perang di tempat yang jaraknya berkilo-kilo jauh daripada kota Madinah. Sayyidina Umar lagi khutbah di Madinah, beliau tengah-tengah khutbah, beliau manggil Sariyah. Sahabat ini mau ada apa manggil Sariyah? Sariyah nggak ada di sini. Akan tetapi Sayyidina Umar memandang dengan pandangan Allah, dan Sayyidina Sariyah mendengar dengan pendengaran Allah, sehingga itu suara daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab itu didengar oleh sahabat Sariyah. Sariyah yang tempatnya jauh dengar suara Sayyidina Umar mengarahkan Sariyah untuk melihat ke arah gunung.
dia lihat ke arah gunung, maka dia lihat bahwasanya itu jalan yang ditentukan oleh Sayyidina Umar. Dia bingung harus ngambil jalan ke arah yang mana. Sayyidina Umar arahkan ke arah gunung, maka dia jalan, ternyata itu menjadi penyebab kemenangan di dalam peperangannya. Ketika datang beberapa hari setelah itu atau beberapa minggu setelah itu, Sariyah cerita, kita lagi perang di jalan mimpi. Kita bukan mimpi, kita dengar secara langsung, bukan dalam mimpi, suara Umar bin Khattab. Sahabat yang di Madinah bilang juga iya, dan kita lihat Umar lagi khutbah di siang bolong, siang hari tiba-tiba manggil nama kamu wahai Sariyah. Kita bingung ada apa ini. Ternyata itu suara sampai kepada Sariyah. Itu Sayyidina Umar. Nabi besar Muhammad, kata para ulama, kita kalau baca dalam murid Al-Daibai, Al-Imam Abdurrahman Al-Daibai bilang, basaruhu ila sab'il tibaqi sagir. Kedua mata Rasulullah itu menembus 7 lapis langit. Jangankan menembus bumi, menembus 7 lapis langit. Orang yang datang kepada Rasulullah niatnya baik, Rasulullah tahu. Yang datang niatnya buruk, Rasulullah pun tahu. Ketika datang salah seorang kepada Nabi besar Muhammad SAW, dia punya sifat-sifat yang agung, yang mulia. Itu Rasulullah SAW bisa tahu sifat tersebut dengan sekali melihat itu orang. Itu pandangan Nabi besar Muhammad beda sama pandangan orang biasa. Beliau lihat ke arah kubur. Kata Rasulullah, kedua penghuni kubur ini lagi diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzabani 'ala kabir, dan diazab oleh Allah, disiksa bukan karena dosa yang besar banget. Karena apa? Ahaduhum makana yamshi bin namimah. Yang satu suka jalan ke sana kemari, kerjaannya suka namimah. Dekat bacaan anaknya, padahal itu enggak dibiarkan pahalanya buat si ayah. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala, seorang yang meninggalkan anak, maka anaknya itu punya amalannya bakal ngalir kepada orang tuanya. Tadi kita dengar apa yang disampaikan dalam kitab Risalatul Mu'awanah tentang birrul walidain, kewajiban berbakti kepada orang tua, dan juga bahayanya durhaka kepada orang tua. Cuma penting juga bagi orang tua untuk mendidik anaknya agar berbakti kepada dia, bukan membantu anaknya di dalam membangkang, di dalam durhaka kepadanya. Itu sampai dikatakan para ulama, jangan sampai seorang ayah dia pukul anaknya atau dia keras dalam ucapan atau perbuatan kepada anaknya. Kenapa? Karena itu membantu anaknya untuk membangkang dan durhaka kepada dia. Seorang anak nggak bakal dia durhaka kepada orang tua kecuali kalau memang didikannya nggak benar. Itu diceritakan bahwasanya ada satu orang soleh, orang alim, dia lewat di pasar. Dia lihat ada satu bapak-bapak gebukin anaknya digebukin. Udah gitu anaknya digebukin, orang-orang di pasar mau misahin nggak bisa, bapak sama anak. Akhirnya dia berlalu 20-30 tahun berlalu. Setelah itu dia lewat di pasar yang sama, waktu berputar, dia dapetin itu ada satu orang udah dewasa, anak muda gebukin ayahnya udah tua, udah kurus, krempeng, digebukin. Orang mau misahin nggak bisa, ini anak muda kuat. Akhirnya dibilang ke itu, Syekh, wahai Syekh, kamu orang alim, mungkin kamu bisa misahin. Dia bakal takut segan sama kamu. Kata Syekhnya, biarin, saya nggak mau pisahin. Lo ada apa? Kamu bisa pisahin. Dia bilang 30 tahun yang lalu, ini orang yang mukulin, dia dipukulin sama ayahnya di orang di pasar. Sekarang waktu udah berubah, gantian dia yang dipukulin, sama tadi itu udah. Sebagaimana yang kamu kelakuin, kamu bakal diperlakukan dengan keadaan yang demikian. Artinya itu pelajaran. Yang mana orang alim itu ngajarin hati-hati dalam mendidik anak. Itu Al-Imam. Ada satu kitab Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang cara mendidik anak, dan dikutip oleh salah seorang ulama, dijadikan manzumah sekitar 100 bait syair, semuanya isinya cara mendidik anak, namanya Riyadhatus Sibyan. Mungkin orang yang bapak-bapak mungkin yang anaknya mau nikah atau anaknya mau belajar, yang mana orang alim itu ngajarin hati-hati dalam mendidik anak. Itu Al-Imam. Ada satu kitab Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang cara mendidik anak, dan dikutip oleh salah seorang ulama, dijadikan manzumah sekitar 100 bait syair, semuanya isinya cara mendidik anak, namanya Riyadhatus Sibyan. Mungkin orang yang bapak-bapak mungkin yang anaknya mau nikah atau anaknya mau punya anak, udah nikah mau punya anak, diajarin baca itu kitab biar mendidik nanti gimana anak daripada anaknya. Atau mungkin ada anak muda yang udah punya anak, bingung gimana cara mendidik anak yang benar, diajarin dari kitab itu dari awal gimana cara ngasih dari awal paling pertama ngedidik anak. Ternyata bukan setelah anak umur 5 tahun, 6 tahun, enggak, tapi dari dia masih bayi, gimana susu yang masuk ke dia harus dari orang soleh, solehatun bi qauliha wal fi'li,
Wattamrugalu tabi'u tiba'a wa kullu man jalas khabithan do'a. Karena tabiat orang itu sesuai dengan makanannya dia. Yang makan makanan yang haram, otomatis dia ngerjain hal-hal yang haram. Yang makan makanan yang halal, yang dia kerjain hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang halal. Maka yang teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk daripada hal yang begitu penting. Kita alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad, keuntungan kita luar biasa. Keuntungan kita begitu besar. Umat lain tidak dapat keuntungan seperti yang kita dapat. Itu Rasulullah dalam hadisnya bilang, ummati ummatun marhumah. Umat saya, umat yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, yadkhulu ahaduhum quburaha tadkhulu ummati ila quburihim bidunubil ka'amsalil jibal fayakhruj wa qad ghufirat lahu dzalik. Itu umat saya masuk ke dalam kubur dengan dosa sebesar gunung. Tapi ketika dia keluar dari kuburan di hari kebangkitan, dibangkitkan oleh Allah, dia keluar, dosa-dosanya udah lulus, udah diampuni oleh Allah. Dengan berkat apa? Kata Rasulullah, istighfaril ahya lil amwat. Dengan istighfarnya orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang udah meninggal dunia. Yang udah meninggal dunia diistighfarin tuh sama orang yang masih hidup. Itu dosanya dia berkurang sampai habis. Dibacain bacaan Al-Quran, manfaatnya Masya Allah banyak banget. Ada satu orang soleh melalui suatu pemakaman, suatu kuburan, dia baca, jadikan manzumah sekitar 100 bait syair, semuanya isinya cara mendidik anak, namanya Riyadhatus Sibyan. Mungkin orang yang bapak-bapak mungkin yang anaknya mau nikah atau anaknya mau punya anak, udah nikah mau punya anak, diajarin baca itu kitab biar mendidik nanti gimana anak daripada anaknya. Atau mungkin ada anak muda yang udah punya anak, bingung gimana cara mendidik anak yang benar, diajarin dari kitab itu dari awal gimana cara ngasih dari awal paling pertama ngedidik anak. Ternyata bukan setelah anak umur 5 tahun 6 tahun enggak, tapi dari dia masih bayi, gimana susu yang masuk ke dia harus dari orang soleh, solehatun bi qawliha wal fi'li wattamrugalu tabi'u tiba'a wa kullu man jalas khabithan do'a. Karena tabiat orang itu sesuai dengan makanannya dia. Yang makan makanan yang haram, otomatis dia ngerjain hal-hal yang haram. Yang makan makanan yang halal, yang dia kerjain hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang halal. Maka yang teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk daripada hal yang begitu penting. Kita alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad, keuntungan kita luar biasa. Keuntungan kita begitu besar. Umat lain tidak dapat keuntungan seperti yang kita dapat. Itu Rasulullah dalam hadisnya bilang, ummati ummatun marhumah. Umat saya, umat yang dirahmati, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, yadkhulu ahaduhum quburaha tadkhulu ummati ila quburihim bidunubil ka'amsalil jibal fayakhruj wa qad ghufirat lahu dzalik. Itu umat saya masuk ke dalam kubur dengan dosa sebesar gunung. Tapi ketika dia keluar dari kuburan di hari kebangkitan, dibangkitkan oleh Allah, dia keluar, dosa-dosanya udah lulus, udah diampuni oleh Allah. Dengan berkat apa? Kata Rasulullah, istighfaril ahya lil amwat. Dengan istighfarnya orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang udah meninggal dunia. Yang udah meninggal dunia diistighfarin tuh sama orang yang masih hidup. Itu dosanya dia berkurang sampai habis. Dibacain bacaan Al-Quran, manfaatnya Masya Allah banyak banget. Ada satu orang soleh melalui suatu pemakaman, suatu kuburan, dia baca Qul huwallahu ahad, dia niatin pahalanya buat penghuni kuburan ini. Ini ada pemakaman umat Islam yang mana kita dianjurin, kita kalau melalui pemakaman kita nggak tahu, nggak kenal siapa mereka, cuma pemakaman umat Islam, jangan umat lainnya. Kita niatin bacain Fatihah kirim buat penghuni kuburan tersebut. Nah ini orang kubur dengan dosa sebesar gunung. Tapi ketika dia keluar dari kuburan di hari kebangkitan, dibangkitkan oleh Allah, dia keluar, dosa-dosanya udah lulus, udah diampuni oleh Allah. Dengan berkat apa? Kata Rasulullah, istighfaril ahya lil amwat. Dengan istighfarnya orang-orang yang masih hidup untuk orang-orang yang udah meninggal dunia. Yang udah meninggal dunia diistighfarin tuh sama orang yang masih hidup. Itu dosanya dia berkurang sampai habis. Dibacain bacaan Al-Quran, manfaatnya Masya Allah banyak banget. Ada satu orang soleh melalui suatu pemakaman, suatu kuburan, dia baca Qul huwallahu ahad, dia niatin pahalanya buat penghuni kuburan ini. Ini ada pemakaman umat Islam yang mana kita dianjurin, kita kalau melalui pemakaman kita nggak tahu, nggak kenal siapa mereka, cuma pemakaman umat Islam, jangan umat lainnya.
kita niatin bacain Fatihah kirim buat penghuni kuburan tersebut. Nah ini orang alim ini dia begitu, setiap melewati kuburan ntar dia kirim Fatihah, ntar dia kirim Qul Huwallahu Ahad. Kali itu dia bacain Qul Huwallahu Ahad, dia niatin pahalanya buat penghuni kuburan tersebut. Setelah itu malam hari dia mimpi ada satu orang datang ke dia bilang makasih banyak, syukran jazakallah khair. Siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Katanya saya penghuni kuburan yang tadi kamu kirimin surat Qul Huwallahu Ahad. Kebetulan saya kebagian kepala dari huruf waw. Kebagian kepala dari huruf waw itu mengangkat azab. Itu membuat saya jadi masuk surga, membuat saya masuk ke dalam kenikmatan. Makasih banyak. Jazakumullah khair. Nah itu kita suatu saat teman-teman yang dimuliakan Allah bakal ada di posisi orang tersebut. Kita nungguin mana doanya. Mana doanya anak-anak kita, mana doanya orang tua kita mungkin yang meninggal, orang tuanya masih ada, mana doa dari kerabat kita. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa semacam ini, acara aulia semacam ini itu dibacakan nama-nama. Nah itu Masya Allah tabarakallah. Kita mungkin nganggap hal yang biasa, tapi manfaatnya buat mereka bukan manfaat biasa, manfaat luar biasa. Kita tahu tadi basmalah bagaimana faedahnya, huruf kepala dari huruf waw bagaimana faedahnya. Ranting pohon yang hijau, bagaimana faedahnya? Rasulullah bilang meringankan azab orang yang dikubur. Bahkan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, itu dalam hadis Rasulullah bilang bahwasanya ada 3 hal yang ngikut orang udah meninggal, tapi ini 3 nggak meninggal. Apa itu? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Dia pernah ngajarin anaknya sholat duha, ngajarin anaknya sholat witir, ngajarin anaknya ngaji Quran, ngajarin anaknya untuk belajar sama ulama, ngajarin anaknya hadir majelis ta'lim, ngajarin anaknya sholat. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa semacam ini, acara aulia semacam ini itu dibacakan nama-nama. Nah itu Masya Allah tabarakallah. Kita mungkin nganggap hal yang biasa, tapi manfaatnya buat mereka bukan manfaat biasa, manfaat luar biasa. Kita tahu tadi basmalah bagaimana faedahnya, huruf kepala dari huruf waw bagaimana faedahnya. Ranting pohon yang hijau, bagaimana faedahnya? Rasulullah bilang meringankan azab orang yang dikubur. Bahkan orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain, itu dalam hadis Rasulullah bilang bahwasanya ada 3 hal yang ngikut orang udah meninggal, tapi ini 3 nggak meninggal. Apa itu? Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Dia pernah ngajarin anaknya sholat duha, ngajarin anaknya sholat witir, ngajarin anaknya ngaji Quran, ngajarin anaknya untuk belajar sama ulama, ngajarin anaknya hadir majelis ta'lim, ngajarin anaknya sholat fardu dijaga, sholat di masjid, dapetin takbiratul ihram sama imamnya, dapetin sholat dengan cara yang benar, diajarin oleh orang tuanya. Nah orang tuanya meninggal dunia, anaknya masih ngamalin amalan yang dulu diajarin orang tuanya, bimbingannya diamalin, maka itu orang tua dapat pahalanya dan sama sekali nggak berkurang. Kan kalau maklar tanah tuh kan, beli tanah, iya, dapat bagiannya. Berapa bagiannya? 2,5%. Dapatnya sekali doang. Tapi kalau ini maklar amalan akhirat, dapatnya gimana? Kata Rasulullah, la yanqus min ajrihi syai'a addal alal khair kafa'ilih. Orang yang ngajak kepada kebaikan, maklar akhirat, amalan akhirat, dia dapat pahalanya sama. Ini orang dia ngamalin amalan sholat duha, dapat pahala sholat duha. Kalau bahasanya dia beli tanah, iya kan? Tanah yang sama didapetin sama ini maklar. Kan nggak mungkin kalau urusan maklar. Yang dapat yang beli doang. Terus dapatnya sekali, pembelian negosiasi selesai. Tiap orang yang masuk rumah dia dimanfaatin itu tanah, nggak dapat lagi udah. Tapi kalau ngajarin sholat duha 2 rakaat aja. Teman kita sholat duha 1 orang, yang kita ajarin 1 nih, dia sholat duha, kita dapat pahala seperti yang dia dapat, nggak berkurang dari pahala dia itu, nggak berkurang. Tenang aja. Jangan saya dapat sholat duha dari ini, nggak mau cari sendiri aja. Kalau dapat dari dia ntar diambil pahalanya, nggak diambil sama sekali. Itu bedanya maklar dunia sama maklar akhirat. Terus dapatnya 100%, bukan 2,5%. Terus yang ketiga keuntungannya juga apa? Setiap ini orang nanti sholat duha, bukan hari ini, besoknya sholat duha, besoknya lagi sholat duha, ini orang dapat pahalanya. Terus menerus, nggak habis-habis. Terus dia ajarin untuk belajar sama ulama, ngajarin anaknya hadir majelis ta'lim, ngajarin anaknya sholat fardu dijaga, sholat di masjid, dapetin takbiratul ihram sama imamnya, dapetin sholat dengan cara yang benar, diajarin oleh orang tuanya. Nah orang tuanya meninggal dunia, anaknya masih ngamalin amalan yang dulu diajarin orang tuanya, bimbingannya diamalin, maka itu orang tua dapat pahalanya dan sama sekali nggak berkurang. Kan kalau maklar tanah tuh kan, beli tanah, iya, dapat bagiannya. Berapa bagiannya? 2,5%. Dapatnya sekali doang. Tapi kalau ini maklar amalan akhirat, dapatnya gimana? Kata Rasulullah, la yanqus min ajrihi syai'a addal alal khair kafa'ilih. Orang yang ngajak kepada kebaikan, maklar akhirat, amalan akhirat, dia dapat pahalanya sama. Ini orang
dia ngamalin amalan sholat duha, dapat pahala sholat duha. Kalau bahasanya dia beli tanah, iya kan? Tanah yang sama didapetin sama ini maklar, kan nggak mungkin kalau urusan maklar. Yang dapat yang beli doang, terus dapatnya sekali, pembelian negosiasi selesai. Tiap orang yang masuk rumah dia dimanfaatin itu tanah, nggak dapat lagi udah. Tapi kalau ngajarin sholat duha 2 rakaat aja, teman kita sholat duha 1 orang, yang kita ajarin 1 nih, dia sholat duha, kita dapat pahala seperti yang dia dapat, nggak berkurang dari pahala dia itu, nggak berkurang. Tenang aja, jangan saya dapat sholat duha dari ini, nggak mau cari sendiri aja. Kalau dapat dari dia ntar diambil pahalanya, nggak diambil sama sekali. Itu bedanya maklar dunia sama maklar akhirat. Terus dapatnya 100%, bukan 2,5%. Terus yang ketiga keuntungannya juga apa? Setiap ini orang nanti sholat duha, bukan hari ini, besoknya sholat duha, besoknya lagi sholat duha, ini orang dapat pahalanya terus menerus, nggak habis-habis. Terus dia ajarin ke orang kedua, dapat pahala lagi. Ajarin ke orang ketiga, dapat pahala lagi. Dia punya pondok pesantren, ngajarin 100 orang. Dia ternyata seorang alim, dia ajarin dalam dakwahnya banyak orang. Setiap orang yang ngamalin, ini orang alim dapat. Dan gurunya yang mungkin cuma ngajarin 1 orang, dapat pahalanya juga. Dan semua berentet. Sampai yang paling dapat pahalanya paling banyak, keagungannya makin tinggi adalah Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya bilang, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa abad adalah abadnya saya. Setelah itu sahabat saya, abad dan setelahnya. Kenapa? Derajat mereka selalu naik. Gara-gara kita dapat ilmu tentang Rasulullah ya dari mereka. Kita dapat ilmu dari Imam Syafi'i. Sehingga kita sholat dengan cara yang diajarkan Imam Syafi'i dapat pahalanya. Seperti yang kita dapat di Indonesia, nggak tahu berapa ratus juta penghuni, kebanyakan Masya Allah mayoritas di Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i, iya kan? Dan mayoritas umat Islam. Nah itu setiap kita sholat, dia punya pondok pesantren, ngajarin 100 orang. Dia ternyata seorang alim, dia ajarin dalam dakwahnya banyak orang. Setiap orang yang ngamalin, ini orang alim dapat. Dan gurunya yang mungkin cuma ngajarin 1 orang, dapat pahalanya juga. Dan semua berentet. Sampai yang paling dapat pahalanya paling banyak, keagungannya makin tinggi adalah Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya bilang, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa abad adalah abadnya saya. Setelah itu sahabat saya, abad dan setelahnya. Kenapa? Derajat mereka selalu naik. Gara-gara kita dapat ilmu tentang Rasulullah ya dari mereka. Kita dapat ilmu dari Imam Syafi'i. Sehingga kita sholat dengan cara yang diajarkan Imam Syafi'i dapat pahalanya. Seperti yang kita dapat di Indonesia, nggak tahu berapa ratus juta penghuni, kebanyakan Masya Allah mayoritas di Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i, iya kan? Dan mayoritas umat Islam. Nah itu setiap kita sholat, kita puasa, ngikutin mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dalam kuburannya menikmati, dapat pahalanya. Makanya Allah dalam Al-Quran bilang, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ucapan apa kira-kira yang lebih baik daripada dakwah? Investasi apa yang lebih banyak pahalanya daripada dakwah? Investasi paling besar dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia udah meninggal dunia, ilmunya masih dibaca, masih diamalkan, murid-muridnya masih ada, masih mengajarkan kepada murid-muridnya terus-menerus. Nah ini orang pahalanya luar biasa, banyak banget. Kata Rasulullah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Selagi itu ilmu manfaat, maka pahalanya terus ngalir. Yang kedua, kata Rasulullah, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Pernah sedekah buat benerin jalanan, sedekah buat masjid. Selagi itu masih manfaat, jalanan atau masjid, maka dia dapat pahalanya. Cuman biasanya kalau misalkan hal semacam itu nggak seabadi ilmu. Kalau ilmu tuh beranak, terus-menerus beranak piak. Sedangkan itu nggak, begitu-begitu aja, di situ-situ aja. Imam Ghazali, beliau punya kitab Ihya Ulumuddin. Coba kalau dulu beliau habisin waktunya bangun masjid, 10 masjid, 20 masjid. Di mana? Ya, di tempatnya beliau, nggak sampai ke sini. Tapi beliau karang kitab Ihya Ulumuddin, manfaatnya ke seluruh penjuru dunia. Berkat beliau berapa ratus orang bangun masjid, berapa ribu orang bangun masjid. Berkat beliau berapa ribu orang jadi ulama, ya berapa ribu orang jadi orang-orang benar. Berkat Al-Imam Al-Ghazali. Nah itu yang paling manfaat, ilmu. Nggak berkurang dari pahala dia itu, nggak berkurang. Tenang aja, jangan saya dapat sholat duha dari ini, nggak mau cari sendiri aja. Kalau dapat dari dia ntar diambil pahalanya, nggak diambil sama sekali. Itu bedanya maklar dunia sama maklar akhirat. Terus dapatnya 100%, bukan 2,5%. Terus yang ketiga keuntungannya juga apa? Setiap ini orang nanti sholat duha, bukan hari ini, besoknya sholat duha, besoknya lagi sholat duha, ini orang dapat pahalanya terus menerus, nggak habis-habis. Terus dia ajarin ke orang kedua, dapat pahala lagi. Ajarin ke orang ketiga, dapat pahala lagi.
Dia punya pondok pesantren, ngajarin 100 orang. Dia ternyata seorang alim, dia ajarin dalam dakwahnya banyak orang. Setiap orang yang ngamalin, ini orang alim dapat, dan gurunya yang mungkin cuma ngajarin 1 orang dapat pahalanya juga. Dan semua berentet, sampai yang paling dapat pahalanya paling banyak, keagungannya makin tinggi adalah Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah dalam hadisnya bilang, khairul qurun qarni, sebaik-baiknya masa abad adalah abadnya saya. Setelah itu sahabat saya, abad dan setelahnya. Kenapa? Derajat mereka selalu naik. Gara-gara kita dapat ilmu tentang Rasulullah ya dari mereka. Kita dapat ilmu dari Imam Syafi'i. Sehingga kita sholat dengan cara yang diajarkan Imam Syafi'i dapat pahalanya. Seperti yang kita dapat di Indonesia, nggak tahu berapa ratus juta penghuni, kebanyakan Masya Allah mayoritas di Indonesia mazhabnya mazhab Syafi'i, iya kan? Dan mayoritas umat Islam. Nah itu setiap kita sholat, kita puasa, ngikutin mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i dalam kuburannya menikmati, dapat pahalanya. Makanya Allah dalam Al-Quran bilang, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Ucapan apa kira-kira yang lebih baik daripada dakwah? Investasi apa yang lebih banyak pahalanya daripada dakwah? Investasi paling besar dakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia udah meninggal dunia, ilmunya masih dibaca, masih diamalkan, murid-muridnya masih ada, masih mengajarkan kepada murid-muridnya terus-menerus. Nah ini orang pahalanya luar biasa, banyak banget. Kata Rasulullah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Selagi itu ilmu manfaat, maka pahalanya terus ngalir. Yang kedua, kata Rasulullah, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Pernah sedekah buat benerin jalanan, sedekah buat masjid. Selagi itu masih manfaat, jalanan atau masjid, maka dia dapat pahalanya. Cuman biasanya kalau misalkan hal semacam itu nggak seabadi ilmu. Kalau ilmu tuh beranak, terus-menerus beranak piak. Sedangkan itu nggak, begitu-begitu aja, di situ-situ aja. Imam Ghazali, beliau punya kitab Ihya Ulumuddin. Coba kalau dulu beliau habisin waktunya bangun masjid, 10 masjid, 20 masjid. Di mana? Di tempatnya beliau, nggak sampai sini. Tapi beliau karang kitab Ihya Ulumuddin, manfaatnya ke seluruh penjuru dunia. Berkat beliau berapa ratus orang bangun masjid, berapa ribu orang bangun masjid. Berkat beliau berapa ribu orang jadi ulama, ya berapa ribu orang jadi orang-orang benar. Berkat tinggal dunia, nama-namanya siapa aja dibacain. Nah itu nyampe kepada mereka, dan itulah bentuk birrul walidain kita, berbaktinya kita kepada mereka. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya sholawat atas Nabi besar Muhammad salah satu cara birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Loh kok bisa orang sholawat birrul walidain? Gara-gara apa? Ketika nama dia disampaikan kepada Rasulullah, disebutkan, wahai Rasulullah, Fulan bin Fulan, anaknya Fulan, dia kirim salam, bersolawat kepada kamu. Disebut nama dia, disebut nama orang tuanya. Sehingga karena dia orang tuanya disebut di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah SAW bakal memberikan balasan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala udah balasin 10 rahmat buat orang yang bersalawat atas menerima perkumpulan kita, dijadikan ini perkumpulan sebagai perkumpulan yang manfaat buat kita, dan gak diragukan lagi. Yang paling senang dari perkumpulan ini adalah almarhum Muhammad bin Haji Abdul Salam dan juga keluarga besar. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa jaga, senantiasa Allah berikan ampunan, dicurahkan rahmat dari kuburan mereka, dan seluruh kerabat kita yang telah meninggal dunia, seluruh ahli la ilaha illallah daripada orang-orang kampung halaman kita, kota kita, negeri kita. Insya Allah senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga roh mereka dari azab, dimasukkan mereka ke dalam kenikmatan, dimasukkan ke dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan bagian besar kepada kita daripada khatam Al-Quran di bulan suci Ramadan, dari sholat tarawih di bulan Ramadan, dijadikan bulan Ramadan yang akan datang sebaik-baiknya bulan Ramadan untuk umat Islam, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita termasuk orang yang mendapatkan bagian yang begitu besar dari malam nisfu Sya'ban yang berlalu, dan diberkahi bagi kita bulan hari-hari terakhir daripada bulan Sya'ban ini, disampaikan ke bulan suci Ramadan, panjangin umur kita sampai dapat Ramadan yang berikutnya dan yang berikutnya lagi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari yang haram, dijadikan kita termasuk orang-orang yang taat, yang senantiasa berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadza du'a minka ijabah wa taqabbal rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل رب في رزق عمل ورزقنا وسعنا تعلمنا عليه صلى الله عليه وسلم محمد وسلم على شيخنا بكرم وعافيه وتعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحه.
Arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Badika da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.